Nah, harga sekarang 5150-an. Oke, nah, so what's next? Dua skenario yang mungkin bisa terjadi. Dimulai dari skenario pertama adalah skenario paling ideal, tapi ini very unlikely. Saya hanya akan trade minggu ini kalau ini terjadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya butuh sesuatu seperti ini for another upside. Next target adalah 5200. Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi minggu terakhir di bulan Februari, 23 sampai dengan 27 Februari. Nah, untuk mengawali edisi kali ini, saya akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu, yaitu dari Forex Factory, agar semua teman-teman pada tahu untuk minggu ini fokusnya di hari apa. Highlight utamanya itu di hari apa. Kesimpulannya yang saya dapatkan, highlight utama untuk minggu ini ada di hari Rabu, 25 Februari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, yaitu Presiden Trump speaks. Di luar daripada itu adalah data yang penting dari Australian Dollar, yaitu CPI 7.30 waktu Indonesia Barat Rabu, ya Rabu pagi. Oke. Nah, setelah itu, ya seperti biasa itu adalah unemployment claims hari Kamis, kemudian core PPI US pada hari Jumat 20.30 waktu Indonesia Barat. So, event yang paling penting itu adalah Presiden Trump speaks jam 9 pagi. Ingat ya, 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, bukan 9 malam. Oke, kita langsung aja menuju ke chart. Oke, yang pertama kita mulai dari chart gold terlebih dahulu ya. Jadi di minggu lalu saya sempat share di hari Jumat ya, di sekitar sini. Ini saya pakai bar replay dulu ya. Di sekitaran sini. Oke, itu di hari Jumat ya, di hari Jumat saya katakan di sini ya. Ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah possible B. One more break di bawah ini ya, di bawah 4960. Any buy setup, take it for another upside. Minimum to take this stop ya. 5120 which is sudah terjadi. Nah, harga sekarang 5150-an. Oke, nah so what's next? Ya, untuk next saya mau share dua skenario yang mungkin bisa terjadi. Dimulai dari skenario pertama adalah skenario paling ideal, tapi ini very unlikely ya, very unlikely, tapi possible. Kenapa very unlikely? Karena untuk saat ini tension kembali panas geopolitik antara US dengan Iran. Oke, jadi skenario pertama yang saya maksud adalah ini, impulse A, impulse, correction, impulse. Ini semua adalah wave B, dia one more drop di bawah ini. Either dia ending jadi running flat ataupun expanding flat for another upside. Oke, ya itu skenario pertama. Tapi untuk drop sebanyak ini menurut saya unlikely. Sehingga menurut saya hanya akan trade minggu ini kalau ini terjadi. Oke, kita kembali ke 4 jam. Nah, kalau gimana kalau ini? Ini adalah impulse A, B, C, up. Overall dari ini adalah wave B-nya. Nah, apakah dari ini naik ke atas, impulse, correction, impulse, ini naik lagi nggak? Ini hanya akan kita trade apabila terjadi konfirmasi di sini, seperti ini. Jadi impulse, correction, you will get another impulse. Kita akan trade this part, ya. Nah, kita butuh ini. Nah, beberapa hari ke depan, let the market unfolds more, ya. Biarkan market bergerak terlebih dahulu. Kita lihat ada ini nggak. Kalau nggak ada ini, market keep pushing to the upside, not our trade, ya, bukan trading kita. Oke, bukan posisi yang harus kita ambil. Jadi kita perlu konfirmasi kalau kita dapat sesuatu seperti ini, artinya market akan naik tanpa break this low. Ya, 4842. That's why kalian bisa lihat ini ada warna merah horizontal. Ya, jadi di chart saya ini semuanya di sini ada artinya. Ya, ini artinya kalau ini terjadi up correction, artinya market akan naik tanpa break this low. Oke, for another upside. Itu untuk emas. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya butuh sesuatu seperti ini for another upside. Next target adalah 5200.
5.250. Oke, kalau ini terjadi tanpa break this low. Oke, ya, tapi saya nggak akan sell ini ya, saya nggak akan sell. Ya, karena kenapa nggak akan sell? Karena kita nggak tahu. Kalau kita sell, kita mau taruh SL di mana. Sehingga risk rewardnya jelek. Prinsipnya adalah dalam trading risk reward. Oke, sehingga kalau kita sell, kita taruh SL di atas ini. Bisa nggak ini naik dulu sebelum koreksi? Bisa aja. Oke, so that's why ikut trennya aja. Trennya ini apa? Up. Kasih koreksi, this is your trade for another upside. Oke, ya, seperti ini. Jadi dari sekarang dia bisa begini, atau dari sekarang dia naik dulu, break the top lagi, seperti ini, baru naik. Kita nggak tahu. Kita ikut trennya aja. Oke, itu untuk gold. Wait for the complete correction yang kita kenal, and then look for another upside. Ya, look for the buy set up. Next market yang saya mau bahas itu adalah US oil. Ya, untuk US oil, minggu lalu saya menghendaki sesuatu seperti ini yang ada dalam trading plan saya. Break this low, jadi complete regular flat, look for another upside. Tapi tidak terjadi, yang terjadi adalah contracting flat. Ini very tricky. Sehingga untuk minggu ini, kalau saya mau buy, minimum saya mau lihat sesuatu seperti ini. Ya, buy is the only plan. Kalau ini terjadi tanpa break low di sini, this is heading up. Oke, itu untuk US oil. Dari kategori komoditi kita masuk ke forex pair. Yang pertama adalah USD Canadian Dollar. Untuk USD Canadian Dollar, kita punya posisi buy dan pada saat ini stop loss itu sudah di dekat break even, artinya risk free trade. Nah, sekarang yang bisa terjadi ini adalah impulse correction impulse, dan di sini adalah ABC, one more drop under 1.3630, look for the buy setup tanpa break this low, this is heading up. Oke. Ya, buat yang belum buy di bawah 1.3630, look for the buy setup, SL di bawah ini or even di bawah ini, terserah. Ya, ini sih beda-beda tipis ya SL-nya. Oke, tapi intinya targetnya adalah upside. GBP USD. Untuk GBP USD menurut saya ada dua kemungkinan skenario, yang dimana dari dua kemungkinan skenario ini intinya adalah under this low, look for the buy setup. Nah, skenario pertama saya maksud adalah impulse, drop, up, B, up. Jadi dari sini dia naik, break di stop, another drop di bawah ini, look for the buy setup kembali. Ini skenario yang pertama. Jadi skenario yang pertama itu intinya adalah dari harga sekarang naik, break di stop. Oke, lalu drop kembali before another up. Nah, skenario yang kedua adalah dari harga sekarang dia naik tanpa break top di sini, dia drop kembali. Nah, di bawah ini look for the buy setup. Intinya mau skenario pertama mau skenario kedua kalian nggak usah bingung. Intinya adalah look for the buy setup kalau dia break di bawah 1.3430. Oke? Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Aussie New Zealand. Untuk Aussie New Zealand menurut saya ini adalah kemungkinan drop, menurut saya kemungkinan. Oke. Di price action 4 jam ini udah kasih ya price action engulfing di sini. Lihat ya. Nih. Ya kan? Nah, sekarang kita punya posisi sell, SL-nya di atas ini. Kalau di atas kena di atas ini pun kita look for the sell setup kembali. Nah, kenapa saya katakan look for the sell setup? Karena ini. Impulse A, B, C, ya. C-nya ini nggak harus under this low ya, nggak harus, bisa aja running kalau momentumnya kuat, atau expanding for the best case for another up. Kalau dia jadi expanding berarti dari 1.18 sampai dengan 1.1399994 ya. Nah, kalian bisa hitung itu kurang lebih adalah 400-an pips. That's why menurut saya drop. Next direction should be drop. Either dari harga sekarang dia drop, ataupun di atas top nih sekali lagi drop. Oke? Jadi untuk Aussie New Zealand ya, kita udah ada sell. Sell-nya itu di sini. Oke. Nah, ini ya, ini 1.1/5 ya, ini. Ya, risk-nya ini maximum 1% risk. Next, Euro-AUD. Nah, di Euro-AUD ini saya sudah sampaikan berulang-ulang, whatever the senarionya hanya ada dua. Senario pertama itu adalah impulse, A, B, C. Ini adalah regular up. Atau satu lagi kalau POV kalian dari atas, drop, A, B, C, drop.
Ya, sebelum dropnya ini up dulu ya kan. Nah, mau skenario pertama, skenario kedua, this is heading up terlebih dahulu. That's why kita punya posisi buy. Ya, posisi buy kita itu ada mulai dari harga 1.6680. Oke, nah gimana cara saya manage trade ini? Cara saya manage trade ini adalah, ini kan dia drop up, lalu ini slow and messy ke bawah, artinya one more up. Kalau ini terjadi, satu kali lagi drop bisa nggak? Bisa aja. Untuk mengantisipasi ini, walaupun belum tentu perlu ya, belum tentu harus seperti ini. Tapi bisa nggak? Bisa. So, dalam trading itu kita bagaimana manage the trade seiring dengan possibility yang mungkin terjadi. Caranya gimana? Caranya adalah ketika harga break di atas top di sini, ya ini adalah chart 4 jam, ini top yang ada di sini. Set SL minimum to break even, let the market unfolds more. Jadi kalau dari sekarang dia naik, dia drop sekali lagi, kena SL di break even, under this low, look for another buy setup kembali. Oke, itu untuk Euro OS. Dari kategori Forex kita masuk ke indeks. Yang pertama adalah US 30. Nah, untuk US 30, minggu ini saya akan look for the sell setup. Ya, kalau dia bisa break top hari Rabu ya 49924. So look for the sell setup di atas 49924, SL-nya di atas ini, karena menurut saya di atas top break this top nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Kenapa? Karena sebelumnya kan saya share kayak gini kan. Impulse A, B, C. Nah, setelah ini harusnya up. Tapi yang terjadi di sini adalah correction. Correction ini menandakan apa? Impulse correction drop. Minimum drop sekali lagi di bawah ini. Oke, kalau dia nggak extend. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Oke, jadi untuk Dow Jones US 30, look for the sell setup di atas top yang ada di sini. 49924. Nah, kalau dari sekarang harga perlahan-lahan merangkak naik sampai kepada Trump Speaks hari Rabu pagi, dia udah di atas top ini, maka kemungkinan besar Trump Speaks akan buat ini drop tanpa break this top. Oke? Itu untuk US 30. Next adalah Nasdaq. Nasdaq juga kemungkinan besar sama. Look for the sell setup ketika harga di atas 25394. Oke, artinya harga kecil kemungkinan break this top dalam waktu dekat. Karena ini jadi impulse, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C, drop. Oke, nah sekarang kenapa saya bisa berkata demikian? Kalau kita perhatikan bigger picture-nya, nah at the moment sih ini begini ya. At the moment ini sih begini, impulse A, B, C ini apa? Ini adalah contracting. Ya, so we don't trade contracting flat karena kenapa? Contracting flat itu masih bisa berubah jadi regular flat seperti ini, break this low. Jadi kalau mau risk reward yang lebih bagus, lebih high probability, look for the buy setup under this low, dia di bawah low ini. Nah, dari drop yang terjadi di sini, ini adalah konsolidasi. Kemungkinan besar ini adalah konsolidasi, dan sampai dengan sekarang kelihatan ini adalah konsolidasi. Artinya one more break under this low is very possible. So untuk minggu ini sama plannya dengan US 30. Di atas top ini look for the sell setup. Oke, jadi dari harga sekarang sampai dengan Trump ini masih kemungkinan besar bisa aja break this top. Kalau break this top, look for the sell setup tanpa break top yang ada di sini. Oke, itu untuk Nasdaq. Next adalah Microsoft. Microsoft ini saya tunggu dari beberapa waktu lalu ya, dari awal bulan ini. Saya mau buy ya ketika di harga di bawah 390, 389, SL di bawah ini. Karena alasan saya buy itu adalah impulse A, B, C. This is your complete regular flat for another upside ke harga 555. Oke, dengan catatan dia respect low yang ada di sini, 344. Ya, itu untuk Microsoft ya, kategori index and stocks. Next, kategori terakhir adalah crypto. Untuk crypto yang saya mau sampaikan, beberapa waktu lalu saya katakan ini adalah impulse ABC, this is heading up, great news, tapi lihat harganya mendekati ini tidak break di atas top ini. So, kemungkinan yang bisa terjadi sekarang adalah impulse A,
B, C, heading up. Nah, heading up B-nya ini nggak harus berhenti di sini ya. B-nya ini bisa berhenti di bawah ini. Whatever it is, ya, di bawah low ini nanti kita akan look for the buy setup. Ya, di bawah 60.000. Tapi menurut saya, cepat atau lambat, low di bawah 60.000 itu akan kelihatan. Oke? Nah, jadi dari harga sekarang sebelum dia break di bawah 60.000, kalau dia ada naik, break 72.200-an, yang punya posisi buy, keluar terlebih dahulu. And then start to look for your sell setup. Karena kalau ini terjadi, this is heading down. 90% menurut saya. Oke? Ya, itu untuk Bitcoin. Ethereum juga sama, ini strukturnya mirip ya. Previously saya katakan adalah ini ya, heading up tapi tidak terjadi. Sekarang ini berarti jadi ini impulse A, B di atas 2150, look for the sell setup for another drop. Jadi untuk Ethereum di bawah 1750, look for the buy setup untuk bagi kalian yang mau invest. Bitcoin di bawah 60.000 ya. Ini akan terjadi. Oke? Matter of time. Jadi Bitcoin, Ethereum, matter of time. Jadi Ethereum itu di bawah 1750, Bitcoin itu di bawah 60.000. Oke? Look for the buy setup di bawah ini buat kalian yang mau invest. Oke, so I think that's it. Itu dulu, kita ketemu lagi nanti di hari Rabu tanggal 25 jam 8 malam. Oke, all the best for your trade. See you again soon. Trade with care. I'll see you on Wednesday, 8 p.m. seperti biasa. Bye-bye.